Perseteruan antara Indonesia dan Bahrain benar-benar kian memanas. Hal ini tentu saja kian diperparah oleh sikap AFC yang seolah-olah benar-benar menganak-emaskan Bahrain. Ya, gimana enggak? Wong papahnya aja ketua AFC, jadi ya gitulah. Namun di luar dari hal tersebut, sepertinya ini juga akan jadi hal dilematis bagi AFC, terutama untuk reputasi mereka di mata dunia. Sebab tak sedikit sekarang yang benar-benar mengecam AFC lantaran menanggapi permohonan Bahrain dengan cepat. Dan tak lupa, Bahrain kini juga jadi negara yang sungguh dianggap pengecut. Atas dasar itulah, negara-negara seperti Australia, Irak, Korea, bahkan Vietnam gak habis pikir dengan sikap Bahrain yang macam begitu. Karena jika berkaca dari pengalaman, nyatanya GBK aman-aman aja tuh. Dan mungkin setelah negara-negara tadi, akan ada banyak negara lain bahkan di luar Asia yang menyatakan dukungannya untuk Indonesia. Murni ya, karena ini gak wajar gitu loh. Sesuatu yang sekali lagi membuat peluang Indonesia buat menang dalam kasus ini cukup terbuka karena AFC kini sedang mempertaruhkan kredibilitas mereka sebagai konfederasi yang harusnya bersikap netral. Bahrain kini benar-benar harus siap merasakan segala imbas karena dalam tanda kutip sengaja cari masalah ke Indonesia. Memang di AFC, posisi Indonesia ini lemah karena nggak punya ordal, kasarannya begitu. Beda dengan mereka yang bahkan ketuanya pun orang Bahrain gitu loh. Jadi ya, pasti mereka pede. Segala pengajuan yang diajukan bakal di ACC. Yap, meskipun begitu, jelas Indonesia ini nggak seremeh yang mereka kira. Terlebih kekuatan netizen ini loh yang waduh, mantap betul kalau bersatu. Kemudian yang bikin mereka kalang kabut saat serangan cyber besar-besaran. Benar-benar membuat seluruh situs web yang berkaitan dengan Bahrain error. Dan gak cuma itu aja, sekalian situs AFC pun juga kena gitu loh. Nah bayangkan nih, kalau pengajuan Bahrain ini akhirnya di ACC sama AFC, aduh gak tahu lagi deh bakal separah apa dampak yang terjadi. Ya pokoknya jangan remehkan orang Indonesia deh. Lebih lanjut, melihat kasus ini kayaknya makin berlarut-larut. Pada akhirnya jelas mengundang beragam tanggapan, di mana tak sedikit negara-negara yang benar-benar mendukung Indonesia bisa menang di kasus ini. Australia, Irak, dan Vietnam. Mereka semua punya bukti kok kalau GBK sangat aman. Ingat saat Australia situasinya sedang panas-panasnya dengan Indonesia? Nyatanya supporter mereka yang datang ke GBK ya enjoy aja. Pun begitu Vietnam, yang kita tahu adalah salah satu rival bebuyutan dari ASEAN, itu juga enjoy. Apalagi Irak yang sudah ngalahin kita terus, tapi nyatanya juga nggak ada masalah. Terus mau bukti apa lagi? Sekelas timnas Argentina pun juga enjoy main di GBK. Ya pokoknya buat Bahrain, ingat kalau dari awal niatnya udah jelek, pasti kebenaran akan terungkap. Sementara itu, media asing satu persatu juga menyebut apa yang dilakukan oleh Bahrain serta sikap AFC ini konyolnya bukan main. Ya, menurut salah satu wartawan ESPN, John Jordan, dalam unggahan di akun X-nya, apa yang dilakukan oleh Bahrain sangat-sangat konyol dan sungguh pengecut. Hanya karena serangan netizen di sosmed, mereka jiper dan ngadu ke AFC buat pindah venue. Konyol sekali bagi AFC. Bahrain hanya mencoba menghindari bermain di depan 80.000 penonton di Jakarta dalam kualifikasi round 3 yang penting. Tulis John Jordan. Nah, selain jurnalis ESPN tadi, ada pun media Korea Selatan, Osen, yang beneran gak habis pikir kok ada negara sepengecut Bahrain, dan media tersebut juga gak habis pikir kok AFC mau gitu loh, nanggepin hal yang semestinya itu normal dalam dunia sepak bola. Sebab perpindahan venue memang harus dilandasi situasi yang benar-benar darurat, seperti situasi ketegangan politik, perang, bencana alam, dan lain-lain. Tapi kan ini cuma serangan di media sosial, jadi atas dasar apa AFC menyikapi itu?
Kecuali ya ada hal-hal lain di balik itu semua. Bahrain yang telah membuat marah Shin Tae-yong mengajukan permintaan pengecut untuk menggelar pertandingan di negara lain, dan AFC mengizinkan negara ketiga menjadi tuan rumah jika ada keadaan yang tidak dapat dihindari. Contohnya, negara yang sedang berperang seperti Iran dan Palestina. Tandang Korea ke Palestina pada bulan November juga kemungkinan besar akan digelar di negara di Timur Tengah. Tampaknya permintaan Bahrain untuk menggelar laga melawan timnas Indonesia di negara lain akan ditolak. 100% tidak masuk akal, karena kalau kami lihat orang Indonesia itu memang baik. Tulis media Osen. Kemudian ada juga media Vietnam yang tumben-tumbenan nih dukung Indonesia. Makasih ya. Nah, menurut media bernama Bongda, apa yang dilakukan oleh Bahrain sekali lagi hanya menunjukkan betapa lemahnya mereka. Dan media Bongda meyakini kalau FIFA sebagai badan tertinggi nggak akan menyetujui ini semua. Sebab menurut media tersebut, FIFA biasanya akan mengubah venue pertandingan karena faktor keamanan atau politik. Sementara itu, situasi di Indonesia jauh dari dua faktor yang sudah disebutkan tadi. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia. FIFA belum menanggapi permintaan Bahrain. Meskipun demikian, para ahli menilai kemungkinan disetujuinya usulan BFA cukup kecil. Karena FIFA harus bekerja sama dengan tim tuan rumah untuk mengubah lokasi kompetisi. Sulit bagi pihak Indonesia untuk memenuhi usulan Bahrain, tulis media Bongda. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, mengaku optimis kalau laga Indonesia versus Bahrain akan tetap berlangsung di Jakarta. Menurut Bu Tisha, Indonesia selalu mendapatkan testimoni positif dari setiap tim tamu yang datang ke Indonesia. Selain itu, PSSI juga menjamin akan memberikan pelayanan dan keamanan terbaik bagi setiap tim yang bertanding di Indonesia. Dan dari semua itu, contohnya udah banyak. Bahkan semales-malesnya dan sepanas-panasnya netizen Indonesia ketika sama Vietnam dan Australia, ya udah pas hari H ketemu ya santai aja dan aman-aman aja kok. Dasarnya Bahrain aja yang lebay, pengecut dan cupu. Bilang aja takut main di GBK, kalau guling-guling bakal di roasting satu stadion. Takut nggak bisa hahaha sama wasit. Ayolah, katanya bangsa yang kuat. Kok gitu? Dan kembali lagi ke soal Bu Tisha. Ya moga-moga aja apa yang beliau sampaikan ini bisa beneran terrealisasi. Terkait dengan servis dari kami ya, sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi memang sesuai dengan seluruh regulasinya itu yang harus kita jaga baik-baik gitu. Dan saya yakin lah seluruh jajaran pengurus PSSI, nanti panitia pelaksana yang akan bertugas dan juga seluruh supporter Indonesia, kita siap gitu dalam menyambut tamu gitu. Itulah budaya kita, memang budaya keramah tamahan dan budaya hospitality yang memang ada di darah daging kita. Jadi kita nggak perlu worry tentang hal itu. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja Indonesia bisa menang di kasus ini. Dan harusnya AFC ini sadar kalau sekarang mereka sedang dalam posisi yang sulit. Iya loh, sumpah. Tapi ya kembali lagi, kalau sadar. Kalau nggak mah ya udah, siap-siap aja. Reputasi mereka semakin jelek di mata internasional karena ya emang jelas banget standar gandanya. Dan jika melihat kasus yang dialami oleh Indonesia, AFC semakin menunjukkan jika mereka adalah federasi sepak bola yang tidak netral, karena cenderung membela negara-negara yang berasal dari Timur Tengah. Apalagi ini Bahrain, tempat asal-usul dari sang presiden AFC. Yap, sebelum Bahrain, AFC juga sering menguntungkan negara seperti Qatar, terutama yang terjadi di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Dan soal ini sendiri sejatinya juga pernah dikeluhkan oleh Jepang, karena tim negeri matahari terbit tersebut juga sering mendapatkan kerugian. Untungnya, bumi masih berputar. Meskipun sering mendapatkan kerugian, Jepang tetap kuat dan akhirnya tetap mampu meraih target yang ingin mereka capai. Ya, berkaca dari hal tersebut, sekarang ini ya udah buat semua elemen timnas, tirulah cara Jepang. Ya walaupun belum selevel sih, tapi at least arahnya udah menuju ke sana. Ya ini lawan segala kelicikan dengan kualitas. Perbaiki lagi cara bermain kita, tingkatkan kedalaman skuad dan perbaiki efektivitas. Biar apa? Kalau lawan tim dari tim Teng, kita bisa main aman dengan unggul minimal selisih 2 gol. Nah, jika bisa begitu, fix mereka nggak akan main guling-guling tiap detik. Bahkan kalau bisa ya, kayak Jepang pas lawan Bahrain deh. Lagu kebangsaan diejek supporter, lalu diganggu peluit goib supporter. Belum lagi mau diguling-guling dari Bahrain, plus sorotan laser yang juga dari supporter. Yap, Jepang pastinya marah. Makanya Bahrain dihajar dari sisi skor 5-0 di kandang sendiri. Itulah mentalitas yang mesti kita bangun. Dan semoga apa yang udah terjadi bisa jadi pembelajaran, kalau ya di round 3 emang kayak gini gitu loh. Jadi, biasakan aja, oke? Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.